Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia limpahan nikmatnya yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Tak bosan-bosan untuk saling mengingatkan bahwasanya betapa pentingnya kita mempelajari bahasa Al-Qur'an. Bahasa yang dengannya kita bisa memahami lebih dalam apa itu Islam, apa itu syariat Islam, siapa Nabi kita Muhammad SAW, dan siapa Rabbul Alamin, siapa pencipta seluruh alam semesta ini. Memahami berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dalam, ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, syariatnya, budi pekertinya, hukum-hukum dan ketetapannya, perkataan maupun perbuatan, itu tidak lain dan tidak bukan menggunakan dialog berbahasa Arab. Al-Quran, kalamullah, juga pun demikian. Semua ilmu dari kitab para ulama, a'immatul arba', imam empat madhab, kutubus sittah, ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan lain sebagainya. Bahkan terkait dengan tarbiyatul aulad, parenting, ya, pendidikan, karakter seorang mukmin, itu semua berbahasa Arab, ummah. Ya. Dan pahamilah dengan baik, dengan tujuan kita yang lebih besar daripada percakapan saja, daripada dialog, hiwar bahasa Arab saja, tapi lebih dari itu. Maka dari itulah kita belajar di sini, melanjutkan pembahasan, ya, lughatul Arabiyyah. Ya. Madza darsunal an ya ummahat? Pelajaran apa kita hari ini? Eh, Malam ini Nahu Ustadz. Nahu. Ya. Nah, berkaitan dengan ilmu nahwi. Ya. Silakan bisa dibuka kitabnya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Ibarat sebuah pohon yang besar, menjulang tinggi. Dahannya kuat, batangnya kuat, rantingnya juga banyak. Ya, karena sebab apa, Umar? Akarnya yang kokoh.
karena akarnya, pondasinya yang kuat. Bukan akar serabut. Akar apa namanya Umat? Kalau belajar IPA itu. Ada akar serabut sama akar satu lagi apa Umat? Masih ingat? Akar tunggal. Akar tunggal. Ya, Masya Allah. Atau akar serabut yang kuat juga kan ada ya. Ya, akar tunggal. Kokoh. Pondasinya kuat. Apa pondasi dalam ilmu bahasa Arab? Nahwu wassarf. Dalam istilah kita namanya nahwu sorof. Bapaknya bahasa Arab nahwu, ibunya adalah sorof. Ya, pahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita terakhir umahat? Terakhir halaman 3 yang huruf jar. Huruf jar. Memahami alamatul ismi. Begitu ya? Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ya. Agar mudah dipahami ya, umahat. Ana coba untuk menjelaskan ya bahwa ilmu nahu ini tidak sulit ya. Ilmu nahu ini tidak sulit. Apa ilmu nahu? Ilmu yang mempelajari cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari yang namanya apa? Harokat apa umahat? Harokat akhir satu kata. Iya, kitabun contohnya. Bisa kitaban, bisa kita bin. Ya. Sebenarnya belajar nahwu itu mudah untuk mengidentifikasi sebuah kosakata, baik itu kata kerja, baik itu kata benda, nama orang, kata tunjuk, dan lain sebagainya, dilihat dari harokat akhirnya. Dalam bahasa Indonesia nggak ada nih umahat. Ya, nggak ada. Contoh, kitabun. Apa artinya kitabun umahat? Buku. Buku. Kalau kitaban artinya apa? Buku juga sepertinya. Buku juga, betul. Ya, kirain lama-lama berpikir jawabannya beda. Sama juga ya. Kitaban. Artinya buku juga, betul. Kitabin artinya apa? Buku juga. Buku juga. Tapi kenapa harokatnya beda ya? Pertama tanwin, domatain, kedua fathatain, yang ketiga kasratain. Apa penyebabnya? Itu yang dipelajari selama ini. Kita belajar mubtada khobar, kita belajar mudhof wa mudhofun ilaih, kita belajar harf jar, kita belajar naat man'ut. Itu yang dipelajari tuh harokatnya. Oh, ternyata kitabun ini ketika susunannya mubtada khobar. Al-kitabu, kitabun. Ya. Al-kitabu jadidun. Misalkan. Ya. Oh, kitaban. Bukunya statusnya menjadi objek. Kalau ini subjek bukunya, statusnya. Kalau ini bukunya statusnya objek. Contohnya apa? Ini kita belum pelajari, cuma bocoran ya. Bocor halus ya. Bocor halus ya. Misalkan, ro'aitu kitaban.
Ra'aitu dalam bahasa Arab artinya aku telah melihat. Kata fi'il madhi. Nanti umat belajar di dalam sharaf ya. Fi'il madhi. Aku telah melihat. Jangan fokus kepada yang ini. Karena kita belum pelajari. Aku telah melihat. Objeknya apa namanya? Kita. Kita apa, Pak? Umahat? Kitaban. Kitaban. Ya. Jadi sebuah kata harokatnya bisa berubah-berubah karena sebab yang namanya status. Dalam kehidupan manusia ada namanya status sosial ya. Ada single parent, ada ya kalau bahasa kasarnya gitu ya. Ya, gadis, ada yang sudah kawin di KTP-nya, ada yang sudah menikah gitu ya. Ada yang jadi janda, ada yang lajang, ada yang jomblo gitu ya. Nah, ada yang duda, kan tentunya beda. Wujudnya sama, dia seorang laki-laki, tapi kita nggak tahu status dia apa. Lajang, sudah punya istri, atau duda. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa tahu ketika lihat KTP-nya. Ketika kita lihat ciri-cirinya, oh dia bawa seorang wanita dengan seorang anak, oh berarti dia sudah beristri. Ya, seperti itu. Menganalogikannya, Ummahat. Jadi ilmu nahu itu mencari tahu harokat akhirnya kenapa dia domatain, apa sebabnya. Kenapa dia fathatain, apa sebabnya. Kenapa dia kasrotain, apa penyebabnya. Itu saja, Ummahat. Sesimpel itu belajar nahu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan, ini sepertinya yang menyimak banyak ya. Ada Ibu Dede saja nih yang aktif. Ibu Vina bisa aktif? Karena yang izin menyimaknya ada tulisannya ya. Ibu Dewi Anom, Ibu Handaya. Bagaimana dengan Ibu Vina? Bisa aktif? Nah, ya. Saya coba untuk menjelaskan sesederhana mungkin ya. Dengan contoh-contoh yang aktual dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, kita lanjutkan dulu kepada mukadimah berikutnya. Kita sudah tahu nih, Nahu itu mempelajari yang namanya harokat akhir. Ya. Berikutnya, dalam sebuah kata, ada 3 jenis kata. Di buku sudah ada ya, namanya yang pertama ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Sesederhana mungkin kita jelaskan. Ismun. Tadi sudah kemarin ya, kalau tidak salah bulan lalu kita belajar ismun. Ismun itu artinya adalah kata yang menunjukkan sebuah makna dan tidak terikat dengan zaman. Bahasa halusnya apa? Bahasa sederhananya, Ummahat, kata benda. Benda. Dan Iya. tidak berubah ya Ustaz. Walaupun misalkan di fiil madi, di maksudnya dibentuk lampau, dibentuk sekarang gitu. Bentuknya tetap. Sama, tetap kata benda, benda hidup, benda mati. Benda hidup apa? Benda hidup. Hmm? Manusia, hewan, Manusia. tumbuhan. Nah, tulisnya contohnya nih. Misalkan manusia hamidun. Nah, ini isim. Sayyaratun.
isim, ya. Apalagi syajaratun, isim, ya. Pohon, syajaratun. Hamid, nama orang, profesi, semua isim. Sayara, benda mati, ya. Ya, benda hidup, benda mati, ya. Syajaratun, benda hidup juga, ya. Tumbuhan dan sejenisnya. Isim itu. Nah, kan kita sudah belajar ciri-cirinya isim apa. Kita ingin tahu, mengetahui isim ini seperti apa sih ciri-cirinya. Kalau kita nggak tahu arti misalkan. Tadi kan kita tahu artinya, isim itu artinya kata benda, hidup, nama orang, profesi. Kata benda mati, mobil, batu, susu, dan lain sebagainya. Tumbuhan, pohon, daun, semuanya. Nah, kalau kita tahu arti, lah kalau kita nggak tahu artinya bagaimana? Memilah-milah isim itu seperti apa? Ibarat ummahat ingin mencari seseorang, ya, tapi nggak tahu ciri-cirinya. Wah, bingung dong. Ciri-cirinya yang berbadan tinggi, berkulit sawo matang, ya, berhidung mancung, berambut ikal. Ah, berarti kan kita tahu, oh, ciri-ciri fisik, ciri-ciri karakter orang. Nah, ini ciri-cirinya isim nih. Kita sudah belajar tuh di halaman 2 Ummahat. Ya, Ummahat yang baru hadir siapa ini? Ummu Musa, ya. Bisa dibuka di halaman 2 ciri-ciri isim. Ada yang namanya al-khafdu. Apa kemarin al-khafdu? Murojaah lah sedikit. Apa Ibu Dede? Berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Ya. Kalau ketemu kosakata yang harokatnya kasrah, nah itu al-khafdu. Itu pasti isim. Lalu yang kedua tanwin. Harokatnya domatain, fathatain, kasrotain. Ya. Al-alif wal lam. Ya, ada alif lamnya di depan. Itu pasti isim. Ya. Kalau tidak salah sudah diberikan tugas ya Ummahat ya. Mencari isim di dalam Al-Quran ya. Begitu ya. Alaysa kadzalik? Bala di surat An-Nasr ya kemarin itu mencari isim, Nah, fiil dan huruf. iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti ada bulan ini ya, kita belajar surah An-Nasr ya, insya Allah. Tentang implementasi bahasa Arab dalam Al-Quran. Ya, baik. Lalu yang keempat, huruf jar. Huruf jar ada 9. Ummahat ingat-ingat tuh. Bahkan dihafalin oleh anak-anak sekolah. Anak-anak Persis. Karena buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang ustadz dari Persis. Ya, mereka menghafalkan dengan susunan min ila an ala fi rubba bikali. Nah, wa huruful jar hiya min ila an ala fi rubba bi. Alba itu bi ya. Karena penggunaannya pakainya bi. Bil qalam gitu ya. Bukan alba qalam, bukan. Bi. Ka al-kaf. Ya. Kal asad. Ka. Seperti alam. Yaitu li. Bikali. Bikali. Ada yang sudah hafal Ummahan? Bisa diulangi? Apa saja huruf jar? Min ila an ala min ila an ala fi ruba bi kali. Iya. Min ila an ala fi rubba bikali. Gampang, nanti jadi hafal itu. Mudah hafalnya. Min ila an ala fi rubba bikali. Min ila an ala fi rubba bikali. Ya, enak nanti. Ya. Dulu anak menghafal tuh di waktu SMP. Sampai sekarang nggak di murojaah.
Ya, bisa tetap hafal karena apa? Ya, karena hafalannya mudah dan selalu diingat. Ya. Karena begitu penting pelajaran huruf jar ini. Semua ada dalam Al-Quran loh. Ya, kalau mau cari min ada. Ya, minal jinnati wan nas. Ilal jannati zumara. An banyak tuh. Ya, anil ibadah. Ya, ala Allah fi jidiha rubba hadis biasanya rubba rajulin hadzahu min siyamihi al-atash al-ju' al-atash. Ya, bisa jadi atau mungkin banyak di antara orang-orang yang ternyata saat berpuasa dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Rubba biiznillah, bifadlillah. Tuh kalau ada di lihat di kalau lagi di jalan gitu ya, ada mobil belakangnya ada tulisannya ya. Bifadlillah ada atau min fadlillah ya biiznillah ka al asad ya kal an'am dalam Al-Qur'an tuh. Mereka orang kafir itu kal an'am seperti hewan ternak balhum adall bahkan mereka lebih sesat lebih hina daripada binatang ternak. Siapa orang kafir? Kalau hewan ternak tidak ada istilah berzina. Hewan itu tidak ada istilah berzina ya karena mereka tidak memiliki akal ya hanya syahwat saja. Ya sedangkan manusia punya akal lalu dia malah berzina ya. Berarti kan ini penyimpangan lebih besar daripada binatang. Kadangkala binatang ya berzina saja dilihat oleh apa orang itu terkadang ada rasa malu gitu ya. Apalagi ya, tapi ternyata manusia ada yang berzina ya terang-terangan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Lillah ya. Lillahi wa li rasulihi. Nah, ya, banyak ya contoh-contohnya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Kita butuh yang namanya semangat untuk belajar umat. Menjadi mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga karena amal soleh kita? Ya, maka kita berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan keberkahan dalam setiap menuntut ilmu yang kita lakukan. Ya, nah, kita lanjutkan Ummahat ke dalam fiil. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Ummahat. Ana mendengar ada beberapa Ummahat yang mundur ya karena tidak paham. Nah, maka kita buka ruang diskusi Ummahat. Ada di antara Ummahat yang kesulitan, mohon diinfokan. Saya kesulitan ini, saya kesulitan ini. Wah, kesulitan semuanya. Ya, satu-satu kita bahas. Murojaah kembali. Yang sudah paham, murojaah, hitung-hitung murojaah. Untuk bisa mendapat faedah yang lebih besar. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Mafi soal. Mafis su'al. Di sini yang aktif berarti Ibu Dede dengan Ummu Musa ya. Alaysa kadzalik? Iya, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Kita lanjutkan Ummahat. Ya.
kepada pembahasan fiil. Ya, apa itu fiil? Waduh, mudah sebenarnya fiil itu. Ya, silakan boleh dibaca Ummu Musa. Apa itu fiil? Al-fi'lu huwa apa? Silakan. Ustadz Afwan belum kondusif untuk membaca, Ustadz. Oh iya, na'am la ba'sa bihi. Ya, kalau begitu Ibu Dede. Nah, Ustaz. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bi zaman. Mislu Hmm. kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, aqra'u. Masya Allah. Syukran jazilan kepada Ibu Dede. Afwan, Ustaz. Ya, fi'il. Apa itu fi'il? Huwa adalah kalimatun. Kata. Kosakata nih, Umar. Kalimat itu adalah kosakata. Dallat yang menunjukkan ala maknan atas sebuah kalimat, atas sebuah makna. Ya, kata yang menunjukkan makna waktu rinat dan terikat bizamanin dengan waktu. Ya, kalau isim kan nggak terikat tuh. Muhammad pagi hari namanya Muhammad, malam hari namanya Muhammad juga. Nggak mungkin paginya Muhammad, malamnya Hamidah. Waduh, bahaya. Ya, itu isim tuh. Kalau fiil beda. Pergi. Pergi dalam bahasa Arab, nah adalah zahaba. Telah pergi. Kalau sedang pergi, yadhabu. Kalau pergilah, idhab. Kata perintah. Jangan pergi. La tadhab. Tidak pergi. La tadhabu. Nanti ada pembelajarannya kok. Intinya ummahat harus tahu dulu. Kata kerja itu ya begitu. Didetailkan bahasa Arab itu. Fi'il itu ya kata kerja. Karena kata kerja itu terikat dengan waktu. Sedang terjadi dengan telah terjadi bahasa Arabnya beda. Dalam bahasa Indonesia ya sama. Saya pergi ke pasar. Nah, itu malah ambigu tuh. Bisa telah, bisa sedang. Yang betul dalam bahasa Indonesia, saya sedang pergi ke pasar. Saya telah pergi ke pasar. Tapi ada kalimat saya pergi ke pasar yang nggak tahu perginya kapan. Ya, kalau bahasa Arab jelas. Ya, jelas. Ada yang namanya fi'il apa, Mahat? Yang pertama adalah fi'lul madhi. Yang kedua, fi'lul al-mudhari'u. Mudhari'. Yang ketiga adalah fi'lul amri. Fi'il madhi artinya apa, Umahat? Kata kerja. Kata Kata kerja kerja apa? lampau ya, Ustadz? Lampau, sahih. Past tense dalam bahasa Inggris. Fi'lul mudhari'. Apa artinya? Kata kerja yang sedang terjadi. Sedang terjadi. Present. Kalau future tense, masuknya sini juga. Fi'l mudhari' yang sedang terjadi atau akan terjadi. Yang ketiga, fi'lul amri. Ini baru 3 ya yang kita jelaskan. Ada banyak. Fi'il amr. Apa arti fi'lul amri? Kata perintah bukan ya, Ustadz? Perintah. Sahih, Masya Allah. Kata perintah. Pergilah. Berjalanlah. Ya, mudah. Ya, ini ketiga-tiganya beda-beda bentuknya. Contoh,
pergi, bahasa Arabnya zahaba. Untuk fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yazhabu. Sedang pergi. Tapi untuk dia itu baru satu orang. Fi'il amr jadi izhab. Ada ya dalam Al-Quran. Izhab ila fir'auna innahu apa? Bahwa Oh, Sahih. Ya, mudah. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah fi'il. Nggak usah bicara fi'il madhi mudhari amr deh. Ya, kita lihat dalam Al-Quran nih. Oh, itu fi'il tuh, bukan isim. Nah, cara mengetahui ciri-ciri fi'il ada di sini dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi pada bagian yang halaman ketiga. Tadi ciri-ciri isim. Ya, kita analogikan seperti seorang wanita. Karena isim lebih banyak daripada fi'il ya. Ya, biar enak mudah umahat dipahami. Ciri-ciri wanita. Ciri-ciri wanita penghuni surga kan ada ya dalilnya. Ciri-ciri wanita penghuni neraka ada dalilnya. Ya. Ciri-ciri wanita solihah. Jangan solih ya. Ciri-ciri wanita solihah. Nah, itu banyak tuh ciri-ciri isim banyak, paling banyak ciri-ciri isim. Sebenarnya bukan cuma 4, ada banyak ya. Nah, sekarang fi'il. Fi'il itu kita analogikan seperti laki-laki. Seorang lelaki memiliki ciri-ciri. Ya, apa sih nggak banyak sebenarnya laki-laki itu ciri-cirinya. Paling ciri-ciri fisik, ciri-ciri laki-laki penghuni surga, penghuni neraka itu aja kan. Hampir mirip lah dengan perempuan, tapi perempuan tuh lebih banyak ciri-cirinya daripada seorang lelaki. Ya. Maka ciri-ciri fi'il apa saja kita lihat di kitab Alamatul Fi'li Hiya. Ciri-ciri alamat itu ciri ya, tanda ya. Jadi bahasa Arab tuh Mahat. Biasanya di biodata kan ada ya. Nama, tanggal lahir, alamat. Nah, di sini adalah alamat, artinya adalah unwan atau alamatun. Tanda atau ciri-ciri. Ciri-ciri rumahnya maksudnya kan begitu ya. Ciri-ciri rumahnya di jalan ya. Misalkan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1, Kabupaten Bogor misalkan. Kode pos sekian. Nah, itu alamah kan jadi kita tahu ya. Bahkan ada ciri-ciri lebih secara detail. Pagarnya warna hitam, temboknya warna coklat. Nah, ini fiil nih. Kalau kita analikan seperti rumah, wah lebih detail lagi. Ya, Umahat pesan ya online misalkan di online shop kan begitu ya. Alamat rumah kita kan ada pendetailan. Nah, ini fiil juga sama. Yang pertama, ciri-ciri fiil. Yaitu qad. Contohnya, apa contohnya di sini bacaan Umahat? Silakan dibaca sama-sama. Wahid Isnan Salasa. qad qamatis shalah. selamat sholat. Nah, Masya Allah. Qad qamatis shalah. Ya, ciri-cirinya adalah qad. Apa itu qad? Kita kita kesampingan dulu arti. Pokoknya kita harus tahu dulu nih. Setelah qad pasti adalah fiil. Kata kedua setelah qad. Qad kan kata pertama. Setelah qad itu pasti fiil. Contohnya qad qamatis shalah. Berarti qamati itu pasti fiil meskipun Ummahat nggak tahu artinya. Ya. Qad kholat. Nah, berarti kholat itu adalah apa Ummahat? Fi'il. Fi'il. Fiil.
Ya. Qad apa lagi dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Qad aflahal mu'minun. Masya Allah, sahih. Qad aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat pertama. Tuh, qad aflaha. Berarti aflaha pasti fi'il. Meskipun umat nggak tahu arti. Ya, meskipun umat nggak tahu arti. Baru kita jelaskan. Setelah kita tahu, setelah qad itu adalah fi'il, maka kita jelaskan lagi detailnya. Fi'il apa setelah qad itu pasti fi'il madhi. Pendetailannya tuh. Mohon dicatat umahan. Setelah qad pasti fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Atau ada ataunya ternyata. Atau fi'il mudhari. Hanya dua itu. Artinya apa qad itu? Artinya tergantung fi'ilnya. Masya Allah. Ya. Misalkan. Oh, kita tahu cara mengetahui ini fi'il madhi, fi'il mudhari gimana Ustaz? Nah, maka jawabannya adalah Ummahat belajar di pekan depan tuh. Belajar apa? Ilmu apa? Pekan depan? Sorot. Sorof. Cara mengetahui fi'il madhi, cara mengetahui fi'il mudhari itu di ilmu sorof, bukan di pelajaran saat ini. Intinya Ummahat taunya setelah qad artinya bisa fi'il madhi, setelahnya atau fi'il mudhari. Artinya beda. Kalau qad setelahnya adalah fi'il madhi, artinya adalah sungguh. Taukid artinya penekanan. Qad bertemu dengan fi'il madhi artinya apa Ummahat? Sungguh. Sungguh. Ya. Tapi ada tapinya. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari artinya adalah kadang-kadang. Ya, atau terkadang. Ya. Qad bertemu dengan fi'il mudhari artinya apa? Terkadang. Kadang-kadang atau terkadang. Sahih. Nah, kita lihat nih contohnya qad qamatis shalah. Qamah dari kata qama yaqumu, fi'il madhi. Berarti qad di sini artinya jadi apa? Sungguh. Sungguh, ya, sungguh, ya, telah ditegakkan salat, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan ketika qomat mengucapkan qad qamatis shalah si muazin, maka kita diwajibkan untuk berdiri umat. Nah, ada syariatnya. Misalkan udah azan, setelah azan umahat ingin sholat nunggu qomat ya. Misalkan di masjid nih sholatnya. Ya, meskipun perempuan wajib di rumah ya. Qomat tuh Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Langsung berdiri tuh. Kalau tahu artinya. Ya, kalau nggak tahu artinya, ya berdirinya nanti. Ya, biasanya agak lama. Ya, takut jadi imam. Nungguin ada yang maju dulu ke depan. Ya, nah ini harus disampaikan nih seperti ini umat. Kejadiannya memang begitu. Ya, qad qamatis shalah. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya, hal min soal ada yang ditanyakan umat sebelum kita lanjutkan pada ciri-ciri kedua. Maafi soal, Maafi soal. maafi soal. Berikutnya adalah asin. Kita gabung ya, nomor 2 dengan nomor 3 kita gabung. Asinu atau saufa.
As-sinu itu nama hurufnya sin, tapi penggunaannya sa. Mithlu. Apa ini tulisannya Ummahat? Silakan dibaca sama-sama. Sayadhabu Mm-mm. sayarji'u. Masya Allah. Sayadhabu sayarji'u. Sayadhabu. Artinya dari kata yadhabu. Nih, yadhabu. Tinggal ditambahkan. Sayadhabu. Nah, artinya adalah akan. Yadhabu, dia akan pergi. Nah, fi'il mudhari' yang artinya yang akan datang, future tense. Ya, menggunakan kata sin, sa, yadhabu. Tapi ini khusus fi'il mudhari' ya, Umahat. Nggak ada fi'il madhi, kata kerja lampau. Saya telah akan pergi. Nggak ada. Ya. Ini berlakunya kepada fi'il mudhari'. Misalkan yarji'u menjadi sayarji'u. Saya akan dia akan pergi. Dia akan kembali yarji'u. Yarji'u kan dia sedang kembali. Adasanya menjadi sayarji'u artinya dia akan kembali. Paham tuh insyaallah. Afwan Ustadz, tadi kod itu artinya apa ya? Wah, kok tadi sudah dijelaskan. Sungguh kalau ketemu Saya dengan fi'il terlempar madhi. Ustadz sinyalnya. Oh, ya Allah. Ya, baik ya. Tapi jangan menyalahkan sinyal ya, kasihan sinyal disalahin. Ya, kita lanjutkan nih. Ana ulangi ya. Qad bertemu dengan fi'il madhi artinya sungguh. Qad bertemu dengan fi'il mudhari artinya terkadang. Ya, bisa dipahami Ibu Dede? Nah, Ustadz sedang mencatat. Naam. Ya, baik, Masya Allah. Nah, kita masuk ke poin kedua dan ketiga. Poin kedua, ketiga itu sama. Cuman ada perbedaan. Sin atau sa itu digunakan hanya untuk bertemu dengan fi'il mudhari. Kalau Ummahat bertemu nih dalam Al-Qur'an, sayudkhiluhul jannah misalkan. Ya. Sa apalagi? Eh macam-macam ya, ada banyak ya dalam Al-Qur'an ya. Sa. Yadhhabu, sa berarti artinya akan. Dia akan pergi. Dia akan kembali. Nah, kalau saufa apa? Nah, saufa juga sama penggunaannya dengan sa. Ya. Saufa yadhhabu contohnya. Kalau di sini kan saufa ta'lamun dalam Al-Qur'an. Kalau ini sama saufa yadhhabu. Hanya bertemu dengan fi'il mudhari. Sa dengan saufa hanya bertemu dengan fi'il mudhari. Ya. Artinya apa saufa? Akan juga. Cuma akannya itu dalam jangka waktu yang jauh, yang lama. Kalau saya habu, dia akan pergi. Ya mungkin hari ini, tapi nggak tahu jam berapa. Atau tengah malam mungkin dia akan pergi. Sekarang kita bicara di jam 9, misalkan 9 malam. Dia akan pergi jam 10, jam 11, jam 12 mungkin. Ya, atau hari ini. Ya, kalau esok itu bukan pakai sa lagi. Ya, atau minimal sepekan ke depan. Nah, pakainya apa? Saufa. Kayak dalam Al-Quran dikatakan saufa ta'lamun. Nah, kalian akan mengetahui kapan itu nanti di akhirat. Ya, pengetahuan yang kita tidak ketahui di dunia akan diketahui nanti di akhirat. Oh, itu yang mencuri barang saya selama ini. Oh, itu malingnya. Oh, itu yang suka menolong saya. Taunya kapan nanti saufa ta'lamun.
di akhirat. Ya, oh ini pelakunya, di berita pelakunya nggak ketemu, sampai sekarang nggak ketemu. Ya, dia akhirat dikasih tahu, no ini loh pelakunya ini. Ya, jangka waktu yang jauh saufa itu penggunaannya. Kalau sa dalam jangka waktu yang pendek. Fahim tunna insyaallah. 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 Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ya, jika tidak ada, kita coba untuk memberikan tugas ya kepada Ummahat. Ya, mencari di dalam ayat Al-Quran kata kod, sa, dan saufa. 3 aja. Yang keempat nanti ya pembahasannya. Nah, ada 3 ya. Ya kalimat yang dicari yang untuk mencari dalam Al-Quran. Ada kod, sa, dan saufa. Ya. Tadi ya saufa ta'lamun, nggak boleh tuh saufa ta'lamun. Qad qamatis shalah, qad aflahal mu'minun, udah nggak boleh tuh. Ibu Dede kan udah tadi menyebutkan. Nah, cari kode yang lain. Mohon Ibu Dede bisa menginfokan ya ke grup ya, kelas dal ya, dan semoga Allah berikan keberkahan ya untuk Ibu Dede bisa berjuang terus bersama-sama di kelas dal. Insyaallah, Amin ya rabbal amin. alamin. Ya. Itu satu-satu aja cukup Ustadz. Oh iya, satu-satu saja. Ya. Kod 1, sin 1, sa 1, saufa 1. Ya. Saufa banyak tuh dalam Al-Quran. Jadi umat bisa belajar lagi. Oh ini. Kisahnya tuh kisah ini. Pantesan pakainya saufa. Karena nanti diketahuinya di akhirat. Ya. Oh, kod di sini artinya kadang-kadang. Karena setelahnya adalah fi'il mudhari'. Oh, kod artinya sungguh. Karena setelahnya fi'il madhi. Ambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau tidak sekarang, kapan lagi, Mas? Ya. Nah, waktu itu akan terus berputar dan tidak akan kembali. Al-waktu kas-saif. Waktu seperti pedang. Nggak bisa dipakai, nggak bisa dipergunakan dengan baik. Wah, kepotong tangan kita. Ya, membahayakan diri kita, keluarga kita. Sedangkan waktu jalan terus, umat. Argo waktu kita ini jalan terus loh. Ya, jalan terus. Kita sedang berbicara, anak sedang berbicara. Ini waktu jalan terus, umat. Kita harus pergunakan sebaik mungkin waktu ini. Ya, al-waktu qayyimah. Waktu itu berharga. Orang yang paling kaya saja ya di dunia berharap untuk bisa menukarkan hartanya ya dengan yang namanya waktu. Ya, dia ingin muda lagi, tapi tidak bisa karena waktu itu tidak bisa dibayar, tidak bisa ditukar dengan harta sekalipun emas dan perak. Manfaatkanlah waktu kita yang tersisa ini. Jangan sungkan untuk bertanya kalau tidak paham. Kita nanti karena coba untuk membuat kuesioner ya, Umahat. Ya, di grup polling ya, agar kita bisa mengevaluasi kegiatan Tahasus Bahasa Arab kita di kelas DAL dan menggalakkan kembali program-program yang ada. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Umahat sebelum diakhiri? Maafi soal. Masya Allah, maaf soal. Alhamdulillah. Ya, hadza ma aqul lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.